Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Najri Adlani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Rita Mahbengi, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Bangsa Indonesia. Baik, langsung saja pada poin A. Pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultura determinans. Menurut Herskovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut sebagai superior organic. Menurut Andreas Effing, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian ada menurut Edward Barnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dari berbagai definisi di atas dapat diperoleh pengertian kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Adapun poin B, kebudayaan asing di Indonesia. Bangsa Indonesia dalam mengikuti arus globalisasi terkadang dapat melunturkan jati diri bangsa yang begitu kental dengan kesopanan dan budaya timur. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung adab ketimuran yang sangat baik. Tapi bangsa Indonesia tidak menutup diri bagi budaya asing yang ingin masuk ke Indonesia tanpa melunturkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena terkadang globalisasi dapat menjadikan bangsa semakin kreatif tanpa meninggalkan adab bangsanya. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi atau perluasan cara-cara sosial antar benua ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini sering terlihat ketidakmampuan manusia di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing, sehingga melahirkan perilaku yang cenderung ke barat-baratan atau westernisasi. Dari sekian banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia, diantaranya adalah budaya barat. Barat sesuai namanya merupakan produk perkembangan di bilangan barat dunia yang menekankan individualitas dan kebebasan. Sementara Indonesia merupakan bagian bangsa timur yang menghendaki harmoni, komando, dan kolektivitas. Bangsa barat yang memberikan pengaruh cukup membekas adalah Portugis dan Belanda, terutama Belanda. Budaya bangsa-bangsa ini sebagiannya telah terserap dan masuk ke dalam struktur budaya bangsa Indonesia. Sesungguhnya, terdapat sejumlah pengaruh barat yang hingga kini terus membekas di dalam struktur kebudayaan Indonesia, utamanya di dalam sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu komponen non-material kebudayaan yang mempunyai peran signifikan dalam melestarikan suatu budaya. Selain pendidikan, mekanisme administratif pemerintahan negara barat yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda, juga punya pengaruh tersendiri dalam pembentukan sistem sosial atau politik di Indonesia.
Sedangkan sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan orang barat yang telah memudaya hampir dapat kita saksikan setiap hari melalui media elektronik dan cetak, yang celakanya kebudayaan orang-orang barat tersebut yang sifatnya negatif dan cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran sering kita tonton sehingga ditiru oleh orang-orang kita, terutama pada remaja yang menginginkan kebebasan seperti orang-orang barat. Contoh kebudayaan-kebudayaan barat tersebut dapat kita lihat dari cara mereka berpakaian, dan model, film, sampai pada pergaulan dengan lawan jenis. Adapun poin C, pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Yang pertama ada pengaruh budaya asing terhadap sistem religi atau kepercayaan. Bergesernya sistem religi yang berakar pada kepercayaan tradisional menuju sistem religi yang berlandaskan ajaran agama merupakan contoh konkret adanya pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia pada awalnya menganut sistem kepercayaan kepada roh-roh leluhur maupun kekuatan gaib yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, kini telah terkikis dengan adanya ajaran agama yang menekankan pada satu tujuan, penyembahan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, bukan berarti sistem religi tradisional yang merupakan kebudayaan asli bangsa Indonesia telah punah. Hal ini tampak dalam bentuk upacara adat tradisional yang telah mengalami penyesuaian dengan sistem religi yang berdasarkan agama. Misal upacara sedekah laut, upacara sekaten, dan upacara yakowiyu merupakan bentuk-bentuk kebudayaan yang menggabungkan unsur religi tradisional dengan agama. Yang kedua ada pengaruh budaya asing terhadap sistem pengetahuan. Setiap suku bangsa memiliki sistem pengetahuan yang membentuk unsur kebudayaan lokal. Sebelum unsur pengetahuan kebudayaan asing mempengaruhi kebudayaan lokal, nenek moyang kita telah mengenal pengetahuan tentang kemaritiman, gejala alam, perubahan musim, berburu, bercocok tanam, sampai kepada pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Masuknya kebudayaan asing dengan membawa bentuk sistem pengetahuan yang lebih modern telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap keadaan alam sekitarnya. Pengetahuan tradisional yang cenderung berlandaskan pada kemampuan intuitif yang irasional berubah ke pola pemikiran yang lebih rasional. Kemudian yang ketiga ada pengaruh budaya asing terhadap sistem teknologi. Teknologi merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berkaitan dengan keberalatan yang dipergunakan manusia untuk mengubah keadaan di sekitarnya maupun keadaan dirinya demi terpenuhnya kebutuhan hidup. Sistem teknologi tradisional yang menjadi unsur kebudayaan lokal menyangkut tentang alat-alat produksi, senjata, wadah, alat untuk menyalakan api, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat perlindungan atau rumah. Kemudian ada alat-alat transportasi. Masuknya kebudayaan asing banyak mempengaruhi teknologi tradisional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia. Mekanisme dalam pertanian telah bergeser peralatan tradisional dengan alat modern dalam pengolahan tanah. Hal itu membawa dampak terhadap peningkatan produksi pertanian. Kemudian yang keempat ada pengaruh budaya asing terhadap sistem kesenian. Dari waktu ke waktu, kesenian tradisional sebagai salah satu unsur kebudayaan lokal mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya, terutama pada generasi muda. Masuknya kesenian mancanegara yang dirasa lebih menarik dan mewakili jiwa muda, banyak menggeser ruang gerak kesenian tradisional. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesenian tradisional agar tetap lestari adalah dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kesenian tradisional tersebut. Kemudian yang kelima ada pengaruh budaya asing terhadap bahasa. Bahasa merupakan sistem perlambangan dalam komunikasi. Salah satu ciri satu suku bangsa adalah memiliki bahasa daerah yang merupakan bahasa komunikasi antar warga. Dalam kelompok suku bangsa yang bersangkutan, pengaruh kebudayaan asing terhadap perkembangan bahasa daerah sangatlah besar, terutama di daerah pesisir, di mana penduduknya banyak berinteraksi dengan suku bangsa lain atau bangsa asing yang memiliki komposisi bahasa yang berbeda dengan komposisi bahasa induknya. Contohnya, bahasa Jawa yang diterapkan di daerah pesisir berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di daerah pedalaman. Secara umum, pengaruh kebudayaan asing khususnya dalam bahasa bukan menghilangkan bahasa lokal, namun justru memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa lokal tersebut. Banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata-kata bahasa asing yang telah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia.
Kemudian yang keenam ada pengaruh budaya asing dalam era globalisasi. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Indonesia telah memasuki era globalisasi. Kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi telah menyebabkan masuknya pengaruh budaya dari seluruh penjuru dunia dengan cepat ke Indonesia. Pada era globalisasi, peristiwa yang terjadi di suatu negara dapat diketahui dengan cepat oleh negara lain melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau internet. Globalisasi berlangsung melalui saluran-saluran tertentu seperti media massa, pariwisata internasional, lembaga perdagangan, dan industri internasional, serta lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketujuh ada dampak atau pengaruh positif bagi kebudayaan nasional. Kebudayaan asing menjadi baik bagi kebudayaan nasional ketika kebudayaan asing mampu memberi masukan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian kebudayaan nasional. Selain itu, kebudayaan nasional menjadi menguntungkan bagi kebudayaan nasional ketika mampu menyumbangkan nilai lebih bagi kehidupan nasional. Kebudayaan asing menjadi berguna bagi kebudayaan nasional, manakala kebudayaan asing terlihat diterima di dalam insan pelaku kebudayaan nasional. Salah satu contoh kebudayaan asing yang memberi masukan kebudayaan sesuai dengan kepribadian nasional adalah agama. Banyak agama yang masuk ke Indonesia sesuai dengan kepribadian bangsa, sehingga hampir seluruh agama yang masuk ke Indonesia dapat berkembang dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, kemudian pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu perlu untuk dipelajari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.